Bandara menjadi Polres itu nanti akan itu satu pemikiran bahwa begitu pentingnya pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara internasional dihubungkan dengan adanya peristiwa pemboman. Ini masukan yang baik, tetapi tentu kami juga menyesuaikan dengan penstrukturan atau organisasi ya. Dari masalah yang dihadapi tentu masalah jumlah ya. Mungkin jumlah tenaganya perlu ditambah, kita bisa cukupi. Status polsek di sana juga bisa pada tingkat tidak seorang perwira pertama gitu, kapten atau AKP itu bisa ditingkatkan menjadi komisaris polisi, itu bisa. Penyelidikan CCTV yang rusak, Pak. Ya ini kan. Kenapa? yang di Aceh. Ini nanti Kapolda Aceh bisa menjelaskan pada Anda. Tetapi yang jelas memang begitulah ya, masalah gangguan keamanan di Aceh ini begitu meningkat. Ya tentu kita duga oleh seorang kriminal, oleh penjahat, tetapi kan kondisinya banyak yang bersenjata ini di luar TNI Polri, ternyata kan GAM juga bersenjata, yang menurut undang-undang kita kan mestinya dia tidak berhak atas itu kan, karena yang memiliki senjata di Republik ini menurut ketentuan adalah TNI dan Polri, dan yang mendapat izin. Nah ini kan itu 23 biji ditemukan di atas internet musola. Jadi musola di sana tuh dijadikan gudang. Tapi itu ditaruh sama GAM sudah. Oh iya dong. Anggota DPRD yang Anggota DPRD Pak yang ditembak itu Pak, anggota DPRD yang ditembak. Nah kenapa? Sejauh ini sudah diketahui kan identitas juga atau ada pihak lain? Ya pendeknya kita anggap kriminal bersenjata dulu lah. Ya sudah mulai. Nanti saya ngomong kalian dengar semua di sana. Iya saya akan ngomong buka semua. Iya di sana dengar. Dan after that dia diberi kesempatan untuk jabatan yang lebih baik dan sebagainya. Selanjutnya Pak Cahyokumolo. Dewan yang saya hormati, saya tidak mengajukan perang. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Mungkin Anda perlu kemukakan lagi bahwa pengaruhnya kecil dengan pertumbuhan aja itu ya. Oke, sebetulnya kalau kita mau lihat dampak dari serangan, saya sebutnya agresi Amerika Serikat ke Irak ini ya, itu dampak langsungnya relatif kecil buat ekonomi kita. Kenapa ya? Kalau kita lihat begini soalnya, mungkin kenaikan harga minyak seandainya terjadi sampai 40-50 dolar per barrel, itu akan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita 0,2 sampai 0,4% dengan asumsi kalau perangnya terjadi lebih dari 6 bulan atau setahun. Tapi kalau perangnya makan waktu jangka pendek, maka impactnya kecil sebetulnya. Ya, kita bisa lihat tahun 91 pada waktu itu perang terjadi, harga minyak naik dalam 4 bulan, tapi setelah itu turun. Impactnya pada dunia terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi hanya sedikit. Buat ekonomi Indonesia juga relatif begitu. Yang lebih dikhawatirkan sebetulnya adalah indirect impactnya, dampak tidak langsung. Itu kita bisa lihat begini. Kalau Anda lihat beberapa komoditi ya, seperti tekstil, sepatu ya, itu harga di pasar internasionalnya mengalami penurunan karena deflasi. Tapi di sisi lain dengan perang, yang mungkin terjadi adalah apa? Uncertainty, ketidakpastian. Sehingga biaya asuransi naik 15%. Anda bayangkan kalau harga jualnya turun, biaya asuransinya naik, itu biaya pengapalannya kan lebih tinggi. Eksportir kita terpukul. Yang kedua adalah masalah keamanan sekarang ya. Itu misalnya ditempatkan yang namanya CIS, Cargo Inspection Security ya. Jadi seluruh produk ekspor kita itu harus dibawa ke Singapura sebagai hubnya, itu diperiksa, baru kemudian dibawa nanti ke Amerika Serikat. Sehingga ekspor kita itu akan makan waktu delay untuk sampai ke sana. Buat orang dunia usaha, kalau Anda nunggu nggak ada yang bisa dilakukan, itu bunganya mati. Ya. Kemudian yang berikutnya juga adalah masalah inventory. Kalau situasinya tidak pasti, maka persediaan harus lebih banyak. Kayak kita bicara mengenai BBM segala macam. Nah ini buat dunia usaha itu cost sebenarnya. Ya. Dan yang juga nggak kalah pentingnya adalah impact dari stabilitas politik. Kalau kemudian resistensi muncul ya, segala sesuatu yang berbau Amerika itu ditolak orang. Anda lihat aja kasus McDonald, walaupun itu pemiliknya itu franchise orang Indonesia juga. Nah, kita lihat dalam program reform, selalu reform kita ini kan identik
program reformnya datang dari IMF dan identik dengan, selalu dianggap orang identik dengan Amerika Serikat, maka resistensi itu akan muncul. Sehingga kalau nanti kita bicara privatisasi, divestasi, dari domestik akan ada resistensi, dari asing sendiri juga mungkin nggak tertarik untuk beli barang di sini. Nah, impact ini ya saya kira yang akan jauh lebih besar ketimbang direct impact. Dampak yang paling jelas terlihat kalau dalam tempo singkat ya terhadap perekonomian kita, itu akan melalui sektor finansial. Jadi sektor finansial yang kita lihat adalah stock market dan juga bond market dan juga currency market. Jadi melalui sektor-sektor yang sangat cepat terpengaruh. Ya. Kita lihat di stock market, saya pikir kalau perang ini katakan 6 minggu, maka selama 6 minggu ini mungkin tidak akan ada rebound yang jelas. Ya. Memang mungkin juga tidak terlampau turun lagi stock exchange kita. Karena apa? Karena stock index kita, harga-harga saham kita mungkin sudah didiskon sebelum perang. Bahkan baru-baru ini ada perbaikan di dalam stock market kita, perbaikan sedikit ya. Tapi tidak turun kan? Okay. Nah itu mungkin bisa terjadi selama perang ini berlangsung. Jadi kalau lebih lama lagi tentu reboundnya itu akan lebih lama lagi. Ya. Yang kedua kita lihat juga di forex market ya, di rupiah. Begitu perang terjadi, bahkan sehari sebelum perang terjadi, rupiah pun mengalami penurunan. Ya. Dan dia sudah sempat menyentuh 9.100 kan. Baru kemudian sesudah hari berikutnya kemarin dia kembali ke level 9.025. Nah kalau ini berlangsung lama, ini juga akan menjadi fluktuatif. Ya, fluktuatif rupiah ini bisa aja dia ke 9.100 kembali ke 9.000 itu loh. Lebih fluktuatif dibanding sebelum adanya perang. Nah, ketidakpastian selama 6 minggu ke depan ini akan terasa di currency market ya. Dan kecenderungannya adalah kalau ini berlangsung kemudian cukup lama, maka orang akan masuk ke currency yang lebih kita sebutkan hard currency atau core currency seperti euro. Dan itu sebetulnya sudah mulai terjadi beberapa bulan terakhir ini. Jadi yang soft currency itu seperti rupiah, itu akan dihindari sementara waktu ini, ya, karena orang membeli currency lain yang mereka anggap itu lebih kuat, lebih stabil secara fundamental dibandingkan dengan rupiah. Nah, ada motif yang muncul juga pada saat keadaan seperti ini, apa yang saya sebutkan motif spekulatif dan juga motif berjaga-jaga, ya, atau precautionary motif. Ya. Merekomendasikan kepada pemerintah agar pemerintah mengambil tindakan yang tegas. Dari dua sikap dan kebijakan inilah, atas nama pemerintah, saya meminta kesiapan dan persiapan dari jajaran TNI dan Polri, dan hari ini khususnya keluarga besar Korps Marinir untuk siap mengemban tugas kapan saja tugas itu diberikan oleh negara kepada saudara. Gerakan perlawanan terhadap negara yang dilakukan secara terus-menerus yang hanya menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang tidak kunjung henti. Sekian, pelihara dan tingkatkan profesionalitas saudara. Para pemimpin tunjukkan kepemimpinan yang semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungannya kepada para prajurit kalian. Selesai. Laporan komandan Inspektur Upacara Hormat Sarjana. Inspektur Upacara. Gimana? Ini kesan ya.
Selama ini dan demikian juga pemerintah belum mengambil keputusan apakah operasi militer ini segera dilancarkan. Tetapi yang jelas pemerintah harus mendapatkan keyakinan dan kepastian bahwa jajaran TNI dan Polri siap untuk mengemban tugas negara. Jadi menunggu tanggal 25 April minggu depan Pak ya. Bukan hanya 25 April, tentu harus diolah semuanya oleh pemerintah dan tentunya terus berkonsultasi dengan DPR untuk mengambil apa pilihannya akan dipilih oleh pemerintah nanti. Saya tidak boleh berandai-andai karena sidang Joint Council juga belum dilaksanakan. Ini tetap belum ketemu, akhirnya kita bersepakat bahwa dilaksanakan di kantor HDC, yaitu di Jenewa. Artinya itu mengikuti pemerintah ini, Pak? Oh tidak, kita tidak mengikuti keinginan GAM. Memang dari dulu tempat belum putus. Jangan mengangkat masalah-masalah yang tidak perlu kalau saudara ingin sidang Joint Council menghasilkan sesuatu. Laksanakan, laporan selesai. Terima kasih, teruskan memimpin prajurit dengan baik. Laksanakan. Laksanakan. Teruskan. Amerika ya untuk segera mencairkan apa itu embargo persenjataan dengan Indonesia. Namun demikian sebagaimana kita maklumi meskipun pemerintahnya ya jadi administrasinya oke, tapi tampaknya khususnya di pihak Kongres kan belum semuanya oke ya. Lebih-lebih lagi dengan Lihi itu adalah merupakan satu senator atau anggota Kongres yang memang